Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk saudara-saudara kami dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini kita berjumpa kembali di channel dakwah Rismadi yang insya Allah kita akan membahas tentang dialog-dialog Allah Subhanahu wa taala dengan para rasulnya yang mulia. Ini merupakan suatu iktibar atau suatu pelajaran bagi kita, yang mana ketika kita berdialog sesama kita ataupun berbincang-bincang, berkomunikasi, harus dengan rasa hormat, mempunyai adab, dan yang lebih penting mempunyai hati yang tawadhu, sehingga insya Allah kita akan menuju kepada hati yang selamat, atau dalam istilah agama kita, qalbu salim, hati yang selamat. Saudara-saudara kami dimanapun Anda berada, yang pertama marilah kita lihat dialog Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Ibrahim alaihissalam wassalam. Allah pernah bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Man anta ya Ibrahim?" Siapakah Anda wahai Ibrahim? Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam wassalam menjawab, "Saya Khalilullah. Saya ini kekasihmu ya Allah." Nah, dengan jawaban Nabi Ibrahim ini merupakan suatu bukti beliau pada masanya adalah seorang hamba yang sangat disayangi Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai dan dipenuhi segala hajat-hajatnya. Sebagaimana kita ketahui bersama, Nabi Ibrahim ini mendapatkan keturunan setelah usia beliau lanjut. Kemudian Allah meninggikan derajat beliau yang menjadikan perbuatan beliau, yaitu beliau gemar sekali
bersedekah atau berkorban dalam berbentuk korban, beliau tidak segan-segan untuk menjamu orang-orang untuk makan di rumah beliau. Beliau tidak pernah makan selain selalu ada tamu di samping beliau. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perbuatan beliau itu salah satu syariat di dalam agama, yaitu berkorban bila kita mempunyai kemampuan. Nah, dari jawaban Nabi Ibrahim tadi, saya Khalilullah, kekasihmu ya Allah. Apakah ada jawaban yang lebih tinggi dari itu? Tentu saja ada. Kemudian kita beralih kepada Nabi berikutnya. Allah Subhanahu wa taala pernah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Man anta ya Musa?" Siapakah Anda wahai Musa? Saya kalamullah, saya adalah kalammu ya Allah. Ini terbukti di dalam sejarah kenabian beliau. Nabi Musa alaihissalam mampu bercakap-cakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau dijadikan kalamullah atau dinisbatkan orang-orang yang bercakap-cakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan jawaban ini, apakah nilai kenabian Nabi Musa itu menurun? Tidak. Justru sebaliknya, kenabian Nabi Musa alaihissalam merupakan salah seorang nabi agung dan sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ini pernah meminta kepada Allah, "Wahai Allah, saya ingin melihat zat-Mu, wahai ya Allah." Begitulah Nabi Musa berkalam-kalam dengan Allah, ingin melihat Allah Subhanahu wa taala langsung di dunia ini. Permintaan Nabi Musa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang tercantum di dalam Al-Qur'an, yang artinya, "Wahai Musa, kalaulah bukit itu tetap di tempatnya, maka engkau akan melihat saya di sana. Tetapi ketika tajalli Allah itu terhadap bukit, maka bukit itu hancur berkeping-keping. Sehingga sadarlah Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia ini, tetapi cuma bisa dirasakan.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala pernah berdialog atau bertanya kepada nabinya Nabi Isa alaihissalam wassalam. Man anta Isa? Siapakah dirimu wahai Isa? Nabi Isa ini dinisbatkan kepada ibunya, yaitu Isa ibnu Maryam. Artinya Nabi Isa anak Siti Maryam. Nah, kemudian Nabi Isa alaihissalam wassalam menjawab, saya ini ruhullah. Saya ini wahai Allah ruhmu. Saya ruhmu ya Allah. Nah, kalau kita mendengar jawaban Nabi Isa ini, tentu orang-orang yang belum memahami kalimat-kalimat seperti ini akan merasa bingung. Mengapa Nabi Isa itu dikatakan ruh Allah? Jawabannya karena Nabi Musa itu ditakdirkan hidup atau dibangkitkan di dunia menjadi seorang Nabi Bani Israel tanpa proses kemanusiaannya, yaitu tidak adanya seorang ayah. Allah langsung meniupkan ruhnya ke jasad Siti Maryam, sehingga Siti Maryam mengandung, kemudian melahirkan Nabi Isa alaihissalam wassalam. Nah, adakah jawaban yang lebih tinggi lagi daripada jawaban Nabi Isa ini? Jawabannya tentu ada. Dan apakah jawaban Nabi Isa ini merupakan suatu jawaban yang sesuai? Tentu jawabannya sesuai. Karena kenapa? Pada masa itu Nabi Isa alaihissalam mengemban dakwah, dan hanya beliaulah Nabi yang diutus untuk umatnya tidak mempunyai seorang ayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pernah bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man anta ya Muhammad?" Siapakah engkau wahai Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Saya hanyalah hamba-Mu ya Allah, dan seorang anak yatim." Nah, berbeda jauh dengan jawaban ketiga nabi tersebut. Nabi Ibrahim menjawab, Khalilullah. Nabi Musa menjawab, Kalamullah. Nabi Isa menjawab, Ruhullah.
Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menjawab, aku adalah seorang hamba, wahai Allah, dan seorang anak yatim piatu. Ini merupakan jawaban tawaduknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi iktibar kepada kita, menjadi pelajaran yang sangat berharga. Kalau kita ingin ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ilmu kita sedikit, walaupun amal kita tidak banyak, walaupun makrifat kita bisa dikatakan tidak ada, tetapi kita harus mengeluarkan di dalam hati kita ini sifat-sifat keakuan, pengakuan diri. Bukankah yang bertahta di dalam diri kita adalah hati? Mari kita keluarkan keakuan diri itu. Misalnya, kita seorang profesor, kita seorang doktor, kita seorang pejabat, kita seorang penguasa. Letakkanlah itu semua di tangan. Ataupun kita banyak harta, jangan kita masukkan di dalam hati. Tujuannya adalah untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini secara tidak langsung dengan jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi mengajarkan kepada kita. Nah, bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menjawab dengan jawaban yang lain? Misalnya, man anta ya Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menjawab, saya adalah Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, atau pemimpin para makhluk. Bukankah Nabi Muhammad bisa menjawab seperti itu? Tapi beliau tidak menjawab seperti itu. Disinilah pelajaran yang harus kita ambil dan harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan masukkan di dalam hati kekayaan, pangkat, atau jabatan, pengaruh, pengikut, ataupun apapun yang lain yang dianggap besar di atas dunia ini. Keluarkanlah, letakkanlah itu hanya di tangan. Karena kenapa? Insya Allah kita akan ditinggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kami dimanapun Anda berada, ketika keakuan masih ada di dalam hati kita, sejatinya kita belum menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Karena kenapa? Kita ada di dunia ini, dia diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya atau sejatinya kita ini tidaklah ada.
Bahkan dunia ini pun tidak ada. Yang hanya ada dan wajib ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk membesar-besarkan, untuk mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kewajiban untuk kita untuk menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan meridai kita semua. Mungkin hanya sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada kesalahan, itu sudah pasti dari kami sendiri. Dan kalau ada kebenaran, tentunya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.